Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program podcast IKADI Sumatera Utara. Pada kali ini kita sudah kehadiran narasumber Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Ustaz Sepul. Apa kabar juga Ustaz? Alhamdulillah sehat, kami sekelurahan Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Pasca Ramadan ini ya nampaknya lebih berseri-seri Ustaz. Alhamdulillah, berkat Ini Ustaz Sepul juga yang wajahnya berseri-seri. Iya, ini Rajin mengaji kayaknya Ustaz nih. mengaji. Karena saya lihat alisnya udah panjangnya 2 harokat ini. Ya. Nah Ustaz, kali ini kita nanti akan bicara Ustaz kepada sahabat-sahabat kita ya berkaitan dengan makna takwa Ustaz setelah Ramadan itu berakhir. Nah, seperti yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Ustaz, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan dari kita melakukan seluruh amalan-amalan di bulan Ramadan itu baik berpuasa di siang hari maupun ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan di malam hari adalah untuk menghadirkan ketakwaan dalam diri kita. Nah, Ustaz, kalau kita kaitkan dengan konteks hari ini kehidupan orang yang beriman Ustaz, bagaimana kita merealisasikan nilai-nilai takwa itu dalam kehidupan hari ini Ustaz? Baik. Sebelumnya saya sapa dahulu sahabat IKADI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Sepul yang luar biasa malam hari ini. Beliau tampil prima. Sahabat IKADI nggak tahu kalau kita ngambil momen ini di malam hari Ustadz. Oh iya. Iya kan, kalau dari wajahnya nih siang hari kayaknya Ustadz Sepul bersemangat, berseri-seri wajah. Lampunya luar biasa gitu kan. Baik. Alhamdulillah, Ramadan baru saja meninggalkan kita dan banyak kesan yang sudah kita peroleh pada bulan suci Ramadan. Di dalamnya penuh dengan kemuliaan, keistimewaan. Malam-malam berarti, siang hari bernilai, seluruh waktu penuh harga yang tak bisa digantikan dengan apapun. Dan bulan itu sudah meninggalkan kita. Dalam surah Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang sebelum masa umat Rasulullah SAW. Jadi puasa itu syariat yang sudah lama diketahui dan diamalkan. Tujuan dari puasa tersebut, kata Allah, adalah untuk menjadikan orang-orang bertakwa. Lantas bagaimana nilai ketakwaan itu dapat kita lihat selepas Ramadan? Jadi menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, beliau mengatakan bahwa nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kebaikan, keberhasilan dari ibadah itu dapat dilihat apabila seseorang setelah melakukan ibadah kemudian dia ikuti ada estafetisasi untuk ibadah selanjutnya. Apabila ada orang yang selepas melakukan ibadah kemudian diikuti dengan perbuatan maksiat, itu menunjukkan bahwa ibadah tersebut tidak qabul atau di situ mardud, ya, ibadahnya tertolak. Kita ini baru meninggalkan Ramadan lebih kurang 2 pekan. Ada orang merasa saat-saat ini kayak udah 2 bulan ya atau 3 bulan, ya, kayak jauh Ramadan itu. Padahal baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Bagi orang yang bertakwa, karena dia tetap istiqomah, dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, maka ketersambungan itu terasa, sehingga seakan-akan dia masih berada pada bulan Ramadan meskipun bulan itu sudah meninggalkan dia.
Syawal yang kita berada hari ini dalamnya kan dari kata syala, irtafa, artinya meningkat. Seharusnya di bulan ini ada peningkatan, bukan justru ada pemberhentian, ada pemisahan, ada yang kita tinggalkan dari ibadah selanjutnya. Jadi nilai ketakwaan itu hari ini dapat dilihat keberlangsungan dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita mujahadahkan pada bulan Ramadan yang lalu. Saya kira demikian, Ustaz. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat, Ustaz, ya, bahwa oleh sebahagian saudara-saudara kita Ustaz, di pasca Ramadan ini timbul kesannya seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa baginya gitu kan Ramadan itu telah selesai. Iya. Maka setelah Ramadan itu dia kembali lagi ke setelan pabrik. Ya, Gitu kan. iya betul. Jadi seakan-akan ibadah Ramadan yang dijalankannya selama 1 bulan penuh itu nggak berkesan gitu. Padahal bukan di situ inti dari apa yang dia lakukan, yang dia mujahadahkan selama 1 bulan penuh itu kan. Nah, jadi bagaimana amalan-amal itu bisa terlihat setelah Ramadan ini usai, Ustaz? Seharusnya, Ustaz, bagaimana sikap orang yang beriman setelah pasca Ramadan, Ustaz, terkait dengan tujuan dari ibadah Ramadan dilaksanakan, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Jadi ada orang-orang memang begitu meninggalkan Ramadan semua dia tinggalkan, lepas semua. Seharusnya kan ada peningkatan-peningkatan dari kualitas amal dia. Kita kalau bercerita tentang kuantitas, tentu ada perbedaan Ramadan dengan di luar Ramadan. Tapi dari segi kualitas ini tidak boleh kita lepaskan. Maknanya begini. Kalau pada bulan Ramadan kita kan puasa 30 hari penuh. Nah, kemudian selepas Ramadan kita memang tidak puasa selama 1 bulan penuh, tetapi tetap ada puasa yang mengikutinya. Ya, makanya di Syawal ini ada syariat disunahkan untuk berpuasa 6 hari. Yang kata Nabi, siapa yang melaksanakannya maka dia seakan-akan berpuasa dalam setahun. Supaya apa? Tidak langsung ditinggalkan umat ini puasa tersebut. Kalau kita pada bulan Ramadan sholat tarawih yang mulai ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Setelah Ramadan ini setidaknya kebiasaan baik itu tetap lanjut meskipun hanya 2 rakaat. Ya, tidak ada masalah. Mungkin setiap malam berat, setidaknya dalam sepekan ada, tidak tertinggal sama sekali. Artinya kuantitas itu berubah, tapi kualitas amalan itu tetap continue. Nah, seperti sholat duha pada bulan Ramadan kita dapat 6 rakaat, bahkan ada yang lebih. Nah, maka selepas Ramadan 2 rakaat tetap diamalkan begitu. Bukankah Rasulullah juga mengatakan khairul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik amal itu kan yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi tidak banyak dikitnya. Istiqomah itu dilihat amalan itu tetap berlanjut atau tidak. Jadi sebenarnya dari barometer ataupun indikator sederhana ini kita bisa menilai diri kita. Ya, saya ini bertakwakah atau saya ini berhasilkah dari Ramadan dengan amalan-amalan selepas bulan suci Ramadan yang baru kita tinggalkan. Itu harusnya sikap orang yang bertakwa. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Jadi tidak meninggalkan amalan-amalan yang sudah dia mulai selama bulan suci Ramadan itu, Ustaz. Nah, kalau dia sholat tarawih, Ustaz. Kalau sholat duha iyalah namanya setelah pasca Ramadan sholat duha juga namanya. Itu saya kira. Nah, kalau dia sholat tarawih ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Nah, kalau seandainya setelah Ramadan dia kerjakan 2 rakaat itu sholat apa namanya, Ustaz? Sholat tarawih juga namanya. Iya, baik. Tarawih itu kan bagian daripada qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Tarawih bagian daripada sholatul lail. Sholatul lail itu kan dimulai dari setelah sholat isya sampai nanti waktu fajar. Nah, tarawih itu bagian daripada sholatul lail yang hanya khusus pada bulan Ramadan. Tapi kan di luar Ramadan tetap ada sholatul lail yang lain. Seperti misalnya sholat tahajud. Ada sholat witir. Iya. Ya, artinya kalau kita berat sholat tahajud, mungkin memang sebelum Ramadan jarang tahajud misalnya. Qiyamul lail tetap dikerjakan, sholatul lail. Contoh misalnya satu masjid saya pernah sholat di situ, ada seorang bapak selesai dia sholat isya, kemudian dia sholat sunnah rawatib ba'diyah, kemudian dia berdiri lagi gitu kan. Baru kita diskusi, Ustadz saya tadi sholat witir loh, boleh nggak? Nggak ada masalah. Oh iya. Kalau kita tidak bisa di akhir misalnya di akhir waktu di sepertiga malam,
ada keraguan pada diri kita daripada kita tidak melaksanakan atau meninggalkan sama sekali sholatul lail tersebut, silakan. Ba'da Isya itu kan itu masih ada waktu ya untuk kita sholatul lail. Artinya kita tidak langsung terputus dengan sholatul lail tersebut. Jadi boleh begitu Ustaz ya. Boleh saja. Sholat witir itu dilaksanakan sebelumnya Ustaz ya. Meskipun nanti kita terbangun melaksanakan sholat tahajud, boleh begitu Ustaz ya. Ya, ulama kan mengatakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la witrani fil lail, ya. Kalau nanti bangun, sholat lagi, setidaknya tidak mengulang witir yang sudah dikerjakan di awal tadi, seperti itu. Artinya ada dua pilihan. Kalau kita memang berat bangun nanti untuk khusus sholat malam, maka diawalkan saja latihan. Setidaknya kita tidak tinggalkan yang mulai seperti tarawih yang setelah Isya kita kerjakan. Atau misalnya kita setel saja, biasanya kita sholat subuh, sekarang kan azan jam 5:04 atau sekitar segitu, maka kita bisa setel, misalnya setengah 5 kita bangun, walaupun di ujung-ujung malam dapat 1 rakaat witir atau hanya 2 rakaat, silakan. Artinya qiyamul sholatul lail tidak kita tinggalkan, masih ada nilai-nilai keistiqomahan gitu. Nah, seperti itu. Inilah sebenarnya amalan real ya bagi orang yang beriman setelah Ramadan itu usai Ustaz ya. Iya, contoh yang lain Ustaz, misalnya seperti Al-Quran. Al-Quran itu kalau bulan Ramadan kan itu 1 hari itu bisa 1 juz Ustaz. Iya. Bahkan ada yang orang 2 juz. Nah sekarang setelah Ramadan sampai hari ini ada orang sama sekali tak buka Al-Quran itu. Tak pernah dia baca. Padahal oke lah, kita tak bisa membaca 1 hari 1 juz. Setidaknya 1 hari itu 1 lembar. Nggak bisa 1 lembar ya 1 halaman. Nggak bisa sama sekali, kita tidak bisa membuka Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Murojaah. Kan kita punya hafalan masing-masing. Setidaknya surat yang paling ikhlas lah yang kita baca. Surat Al-Ikhlas. Atau Al-Fatihah, pinomat lah kata orang Medan. Ya, banyak waktu-waktu terbuang yang bisa kita murojaah itu kadang kita lalai dalam perjalanan. Saya kisahkan begini Ustaz, kita kadang tanpa sadar di jalan ini banyak waktu kita habis. Iya, pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja itu minimal setengah jam, bahkan ada yang 1 jam. Pulang nanti setengah jam, 1 jam, 2 jam. Bahkan kalau dia orangnya sibuk nih, ini aktivis nih Ustaz ya. Saking sibuknya orang bilang udah tebal, udah nggak tipis lagi nih. Ini bisa 4 jam dia di jalan. Sayang kalau hanya ngedumel, memaki dan lain sebagainya ya. Kalau dia memikirkan tentang perkembangan ekonomi global, pasca pajak dan lain sebagainya, enggak lah. Iya, sayang. Gimana kalau kita manfaatkan dengan zikir, murojaah, hafalan-hafalan kita Al-Quran. Ini bagian daripada kita tidak meninggalkan Al-Quran itu gitu. Jadi sebenarnya dalam beramal itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita kan diperintahkan beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Lagi-lagi kuantitas itu boleh berbeda, tapi kualitas jangan. Setidaknya di Syawal ini ada 3 peningkatan yang dapat kita laksanakan. Yang pertama itu peningkatan dari kedekatan kita kepada Allah. Jangan jauh lah selesai Ramadan ini. Ya, tetap akrab, tetap intim kita bermunajat. Yang kedua adalah peningkatan dari segi ibadah kita. Ya, walaupun ibadah itu berkurang tadi jumlahnya, tapi kualitasnya tetap kita dapat. Yang ketiga adalah dari segi akhlak. Akhlak ini yang dulu sebelum Ramadan pemarah ya sekarang jadi pemurah. Yang dulu suka mengejek sekarang sudah mengajak. Dulu pemukul sekarang merangkul gitu. Ada perubahan-perubahan akhlak. Inilah saya kira dapat kita lihat kepada diri kita keberhasilan nilai ketakwaan pada bulan di luar Ramadan. Jadi itu Ustaz ya. Jadi dengan tidak meninggalkan amalan-amalan yang sudah kita mujahadahkan selama Ramadan ya, seperti sholat malam tadi Ustaz ya. Kemudian tetap kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang baca Al-Quran ini begini Ustaz. Kalau kita ini Ustaz ya, kalau kita ambil kalau berpikir sejenak gitu Ustaz, ambil waktu untuk berpikir sejenak bahwa kita membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan itu mudah sekali kita menghatamkannya Ustaz. Kemudian komitmen kita mudah sekali kita bangun Ustaz, kan, dan melaksanakannya gitu kan. 1 hari itu 1 juz kita baca gitu kan, sampai 30 malam suci Ramadan kita bisa menghatamkannya. Bahkan ada ya kan, kita perhatikan saudara-saudara kita dalam 1 bulan itu 2 sampai 3 kali dia khatam Ustaz. Nah, kenapa sulit Ustaz?
Gitu. Kenapa sulit menghatamkan atau menargetkan hatam setelah Ramadan itu, Ustaz? Ini apa persoalan dalam hati kita gitu kan? Baik, Nah, baik Ustaz. Yang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kita sebelumnya tersuasanakan ya. Ada memang lingkungan di mana Ramadan itu orang-orang memang rajin beribadah. Ya, kalau dalam sedekah saja orang yang mencari siapa yang mau diberikan sedekah gitu ya. Kalau di luar Ramadan itu datang orang minta sedekah, dia terkadang abai dan lain sebagainya. Jadi memang lingkungannya pada saat itu orang lagi semangat beribadah dan kita juga bagian daripada orang-orang tersebut. Kita dapat lihat misalnya di awal Ramadan saja yang tak pernah ke masjid dia pula yang saf pertama. Dia pula yang pakai jubah sampai ustadz yang datang mau ngisi tausiah bingung ini kayaknya jadwal double malam ini. Ustadz baru di depan begitu kan. kalau pakai salnya, Ustaz. Pakai asal dia. Tapi kan Kenceng kan? ya artinya emang tersuasanakan. Ya, ya. Jadi keberhasilan ini dilihat bukan saja pada bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Tapi begini, Ustaz. Saya memperhatikan di antara umat Islam dan masyarakat terkhusus di dekat-dekat kita, ada saja orang yang terjerat ya dengan Ramadan, ya dengan nilai yang positif tanda kutip. Artinya begini, masjid yang tempat ibadah itu kan jamaahnya bertukar-tukar. Ada setiap tahun itu ada jamaah yang meninggal. Iya. Tapi kita jangan khawatir, masjid itu pasti tetap terisi jamaahnya karena ada jamaah yang baru datang di situ. Nah, biasanya jamaah-jamaah ini yang pemain baru nih, nah ini biasanya yang dulu sebelum Ramadan tidak aktif ke masjid, begitu Ramadan ternyata dia merasa kenikmatan. Enak juga ke masjid. Kenapa selepas Ramadan ini saya tinggalkan? Iya. Begitu. Jadi dia tetap istiqomah di situ gitu. Begitu juga tadi orang yang tak pernah baca Al-Quran selepas Ramadan, kemudian ya kenapa saya harus tinggalkan Al-Quran? Bukankah saya ini hamba Allah bukan hanya pada bulan Ramadan, di luar Ramadan juga Allahnya Allah yang satu gitu. Al-Quran juga Al-Quran yang satu gitu kan. Kenapa saya beda-bedakan kan begitu. Jadi saya rasa begitu dia Ustaz. Jadi memang suasana itu membentuk orang rame-rame beribadah, tapi ketika suasana itu tidak ada, orang berhenti juga melakukan ibadah. Yang hebat itu, yang menang itu adalah mereka yang tetap bermujahadah, yang tetap istiqomah. Jadi istiqomah itu kan dari kata koma ya. Koma itu dia tegak berdiri. Mustaqim itu artinya lurus. Dalam bahasa Arab kalau ada tambahan alif sinta itu menunjukkan ada usaha, ada ikhtiar. Jadi jangan kita bayangkan istiqomah itu yang memang suasana yang terus hadir. Tidak, orang istiqomah itu memang dia berperang, berjuang dengan diri dia bermujahadah. Kalau ada orang misalnya tiap lapar dia makan, iya, artinya ketika dia senang ibadah, dia baru ibadah. Kalau memang tiap hari dia apa namanya senang baca Al-Quran, dia baca Al-Quran itu biasa. Yang hebat itu, yang istiqomah, kan dia betul-betul berikhtiar. Ketika datang rasa malas, rasa kantuk, rasa lelah, pada saat itu dia berjuang dengan diri dia dan hingga akhirnya dia berada di antara orang-orang yang bertakwa tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itulah orang-orang yang bermujahadah, berlelah-lelah dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut. Ini betul-betul Masya Allah orang-orang yang hebat, yang luar biasa yang Allah berikan taufik kepada mereka. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ini Masya Allah. rupanya bincang-bincang kita ini sudah di ujung waktu, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya kan? Padahal tak terasa, pikir baru 5 menit, Ustaz. Masya Rupanya sudah sekitar 15 menit. 15 menit. Ini memang begitulah dirasakan oleh orang-orang yang sedang asyik, Ustaz, gitu kan. Ada orang yang sedang asyik beribadah supaya itu ya. Ramadan tiba-tiba udah di penghujung Ramadan aja. Padahal baru mulai. Gitu kan? Itu Iya. adalah yang dirasakan oleh orang-orang yang asyik beribadah. Sama juga kita seperti hari ini. Asyik bercerita, rupanya sudah ini. Masya Allah. Karena cerita sama Kak Sepo, jadi waktu pun tak terasa berputar. Iya. Jadi Ustaz, terakhir Ustaz, pesannya kepada sahabat-sahabat di kaki kita Ustaz, setelah pasca Ramadan ini Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan engkau sampai datang keyakinan apa yang diyakini. Ibnu Abbas dan Mujahid dalam tafsirnya menerangkan bahwa sesuatu yang diyakini oleh manusia adalah kematian.
ya kematian. Semua orang yakin akan mati. Yang kaya, yang zalim, yang berada dalam titik terendah, bahkan yang dalam kebahagiaan luar biasa, dia juga yakin akan mati. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah pun yakin dia akan mati. Kita yang beriman diberikan Allah batasan untuk beribadah kepada Allah sampai datang masa kematian kita. Artinya, mau Ramadan atau tidak, kita tetap menjadi hamba Allah dan kita mempersembahkan terbaik dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan menjadi hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Rabbani. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan keberhasilan selepas bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan insya Allah Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Ya. atas penjelasannya, atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa menata kembali Ustaz, menata kembali kehidupan kita sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk beribadah setelah lepas Ramadan ini Ustaz. Ya. Baiklah, sahabat IKD yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bincang-bincang kita pada hari ini sudah di ujung. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan hati dan pikiran kepada kita untuk selalu istiqomah kepada seluruh kebaikan-kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.